Balik lagi di Celengan Drama. Kali ini, Mimin mau menceritakan sebuah film Jepang berjudul My Blood and Bones in a Flowing Galaxy. Film ini baru saja rilis pada tahun 2021 lalu loh. Inilah Kiyosumi. Ia adalah siswa kelas 3 SMA. Dia memiliki rasa keadilan yang sangat kuat. Suatu hari, dia melihat siswa kelas 1 yaitu Hari Kuramoto diganggu. Dia pun membantunya. Sejak saat itu, ia mencoba menyelamatkan Hari Kuramoto dari si pengganggu. Saat melakukan itu, mereka tumbuh lebih dekat dan ternyata ada misteri besar di balik Hari Kuramoto. Biar kalian gak semakin penasaran dengan misteri dan alur ceritanya, langsung aja kita masuk ke videonya. Film ini diawali oleh seorang remaja yang sedang berada di kamar. Remaja itu berimajinasi mengenai pahlawan super berjubah. Dia begitu terobsesi untuk menjadi pahlawan karena ayahnya adalah seorang pahlawan. Dulu, sewaktu ia masih dalam kandungan, sang ayah yang terjebak banjir besar berenang dengan berani demi menyelamatkan banyak orang termasuk anak kecil. Tetapi akhirnya, ayahnya justru meninggal dunia terbawa arus dengan tubuh penuh luka. Remaja itu begitu bangga terhadap sang ayah dan ingin jadi seperti itu juga. Adegan pun berganti. Kiyosumi bangun kesiangan sehingga terpaksa berada di barisan kelas 1 karena terlambat. Padahal dia adalah anak kelas 3. Saat itulah ia melihat seorang siswi yang dibully seluruh kelas 1 sehingga mencoba menghentikannya. Saat Kiyosumi mencoba berbicara pada siswi tersebut, siswi itu malah mengamuk. Setelahnya, Kiyosumi tahu dari temannya bahwa siswi itu bernama Hari. Dan siapapun yang bicara dengan Hari akan dianggap gila. Merasa kasihan mendengar cerita itu, akhirnya Kiyosumi datang sendiri ke kelas Hari dan mendapati perlakuan buruk yang diterima Hari. Kiyosumi pun membantu membereskan meja Hari, meski kelas siswa 1 mencemoohnya. Kiyosumi juga beberapa kali mengambil sepatu Hari yang dibuang oleh teman-temannya dari loker. Kiyosumi mendapati julukan Kak Luang dari anak kelas 1 karena dianggap banyak waktu luang membantu Hari. Kiyosumi pun teringat ke masa kelas 1-nya di mana ia juga pernah tidak punya teman. 高校入学を機に一新するつもりだった。グループが俺の居場所になると思い込んでいた。 Tapi akhirnya bisa banyak teman karena dibantu Gaigo sahabatnya. Mendengar cerita dari temannya mengenai toilet sekolah yang dikuasai anak kelas 1, Kiyosumi pun penasaran dan mencari tahu. Ternyata Kiyosumi mendapati Hari sedang dikurung di toilet dalam keadaan basah kuyup. Hari pun bersikeras tidak mau keluar sebelum bajunya kering karena ia takut akan membuat ayahnya cemas. Akhirnya, setelah Kiyosumi berusaha membujuk, Hari pun mempercayai Kiyosumi. Hari juga meminta maaf atas kejadian sewaktu upacara karena Hari sangat ketakutan. Saat itu, Kiyosumi menyadari bahwa Hari adalah gadis normal seperti yang lainnya. Akhirnya, Kiyosumi berhasil mengeluarkan Hari dari toilet dan memakaikan jaketnya untuk Hari. Kiyosumi pun bergegas mengajak Hari ke penatu yang ia kenal untuk mengeringkan baju sebelum ayah Hari pulang. Saat menunggu 1 jam mengeringkan baju, Kiyosumi mengajak Hari ke rumahnya. Saat mengobrol dan makan bersama, ia merasa bahwa Hari sebenarnya adalah gadis yang menyenangkan. Ia pun menasihati Hari yang polos mengenai bagaimana harus bersikap. Ia mengatakan bahwa Hari sebenarnya imut. Hal itu pun membuat Hari tersipu. Hari mengatakan bahwa Kiyosumi sangat baik dan tampak seperti pahlawan di matanya. Hari pun ingin bisa sekuat dan setangguh Kiyosumi. Saat Kiyosumi mengantarnya pulang, dalam perjalanan Hari menceritakan mengenai dirinya, mengenai ibunya yang pergi dan mempunyai keluarga baru. Sejak saat itu, ayah Hari selalu menggunakan UFO untuk menyalahkan sesuatu, sehingga Hari pun menjadi seperti ini ketika menghadapi perudung. Dia hanya terus menyalahkan UFO. Mendengar hal itu, Kiyosumi pun memberikan nasihat panjang mengenai bagaimana cara menjadi tangguh. ヒーローでありたいと強く願って自分の気持ちでなるものだから。 Ia mendengarkannya dan mempercayai setiap ucapan Kiyosumi sehingga bertekad untuk berubah. Di akhir pertemuan itu, Kiyosumi berpura-pura jadi pahlawan super sehingga membuat Hari tertawa lepas. Saat itu, Kiyosumi merasa ingin selalu bisa melihat tawa riangnya.
Akhirnya nenek penatu datang membawa kacang untuk Hari. Saat itulah ibu Kiyosumi mengetahui kejadian mengenai Hari dan merasa bangga kepada Kiyosumi. Kiyosumi pun menunggu Hari untuk memberikan kacang tersebut. Ia datang dengan rambut yang tidak menutupi wajahnya lagi karena tekadnya. Hari juga senang mendapat pemberian kacang itu. Akhirnya Kiyosumi dan Hari pun berangkat sekolah bersama-sama. Lalu di tengah perjalanan, seorang siswi kelas 1 bernama Okazuki tiba-tiba memberikan Hari sesuatu yang tertinggal di toilet. Siswi itu mengatakan bahwa dia dan beberapa teman yang lain datang untuk membantu, tetapi Hari sudah tidak ada. Saat itu Kiyosumi menyadari bahwa Okazuki kelas 1 adalah adik dari Okazuki temannya. Hari pun mengatakan terima kasihnya kepada Okazuki. Saat itu Okazuki menyadari aura beda pada diri Hari dan berkata akan sampai jumpa. Hari merasa senang bahwa ternyata ada orang baik di sekitarnya. Kiyosumi lantas berlari ketika melihat dari jauh bahwa Hari sedang dibully. Tetapi ternyata Okazuki kelas 1 membantu Hari. Hari juga melawan para pembuli itu ketika mereka menindas Okazuki. Akhirnya Kiyosumi sampai di kelas Hari untuk menolong mereka berdua. Dan kejadian itu diketahui oleh seorang guru. Saat sedang bersama Hari, Kiyosumi merasa ingin terus berduaan dengan Hari karena ia gadis yang menyenangkan. Kini setiap hari Kiyosumi selalu berangkat bersama dengan Hari. Hari itu, ia menerima lollipop pemberian Okazuki. Dan di saat yang sama, Kiyosumi menyadari ada lebam di pergelangan tangan Hari. Kiyosumi tidak bertanya pada Hari, namun ia mencoba mencari tahu sendirian mengenai penyebab lebam tersebut. Kiyosumi mengajak Hari ke rumahnya sepulang sekolah untuk memberikan soal ujian dan bertemu dengan ibunya yang pulang bekerja dari rumah sakit. Hari tampak bahagia dengan perlakuan Kiyosumi dan ibunya. Ibunya bahkan mengantar Hari pulang karena cemas akan dimarahi jika terlambat. Saat perjalanan, mereka bertemu dengan sang ayah. Ayah Hari berterima kasih kepada Kiyosumi dan sang ibu. Namun, ibu Kiyosumi justru malah membahas mengenai nenek Hari. Ayah Hari pun menyampaikan bahwa nenek dirawat di rumah sakit, lalu ia pun pergi dengan wajah yang misterius. Semenjak kejadian itu, Hari tidak berangkat sekolah sehingga Kiyosumi terus menunggunya sendirian. Saat Hari masuk sekolah pun, Hari enggan berbicara dengan Kiyosumi dan kembali menutup wajahnya dengan rambut seperti dulu. Hari juga mengembalikan kue kacang pemberian nenek penatu ke loker Kiyosumi. Hari tampak mengamuk ketika dikejar oleh Kiyosumi dan Okazuki. Okazuki merasa bersalah karena masih belum bisa memahami Hari. Kiyosumi yang cemas pun membulatkan tekad untuk datang ke rumah Hari. Namun, ia tidak mendapati Hari meski terus berteriak. Hari! 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 Kiyosumi pun menyadari bahwa pekarangan rumah Hari begitu tidak terawat bagai ditinggalkan. Saat itu, Kiyosumi bertekad untuk menjatuhkan UFO yang membelenggu Hari selama ini. Malam itu, Kiyosumi menyadari kehadiran Hari di depan rumahnya. Kiyosumi terkejut melihat wajah Hari yang babak belur. Hari menyampaikan bahwa UFO yang dia takuti adalah ayahnya sendiri. Hari menyampaikan bahwa selama ini dia dikurung di kamar dan disiksa oleh ayahnya. Hari mengatakan bahwa sekarang ayahnya mengincar Kiyosumi dan ibu, sehingga Hari meminta mereka untuk kabur. Namun, Kiyosumi justru memuji kehebatan Hari yang berani kabur demi menyelamatkan orang lain. Kiyosumi meyakinkan Hari untuk melawan UFO bersama-sama. Saat itulah Hari bercerita bahwa neneknya disiksa sang ayah sampai akhirnya meninggal. Dan mayat neneknya dimasukkan koper dan dibuang ke danau. Kiyosumi dan Hari berboncengan naik sepeda untuk mencari mayat neneknya di danau. Di sepanjang jalan, Kiyosumi berjanji bahwa setelah semua ini selesai, dia akan berada di sisi Hari selamanya. Hari pun terlihat bahagia. Setelah berjuang keras menyelami danau, Kiyosumi berhasil menemukan sebuah koper. Tetapi Hari justru mengatakan bahwa itu bukan koper nenek, tetapi koper ibunya. Saat itulah Hari tahu bahwa ibunya juga dibunuh oleh sang ayah.
Mendengar itu, Kyosumi akhirnya mengajak Hari untuk lari ke rumah dan telepon untuk lapor polisi. Saat sedang berada di halaman rumah Hari, ia kebingungan karena kunci rumahnya tertinggal. Tiba-tiba, ayah Hari datang memukul Kyosumi dan Hari dengan tongkat golf sampai terkapar di tanah. Ayah Hari bahkan terus memukul kepala Kyosumi yang sudah tidak berdaya. Ayah Hari menyiramkan minyak tanah ke seisi rumah dan juga pada tubuh Hari dan Kyosumi untuk dibakar. Saat itu, Kyosumi menatap Hari dari kejauhan meski kondisinya kritis. Dia pun meyakinkan Hari untuk menjadi pahlawannya. Lalu, saat ayahnya lengah, tiba-tiba Hari pun bangkit untuk memukuli ayahnya dengan tongkat golf tanpa ampun. Pada akhirnya, Kyosumi selamat dan sadar di rumah sakit. Jenazah nenek Hari pun ditemukan oleh tim SAR. Sementara, Hari pergi untuk menemukan kehidupan baru dengan mengubah namanya. Kini, Kyosumi merasakan kesepian besar dalam hidupnya, bahkan setelah kelulusan. Tapi 2 tahun berlalu, Kyosumi bertemu dengan Hari yang sudah mengubah nama dan berada di keramaian dengan wajah ceria dan baru. Akhirnya mereka kembali bersama dan memutuskan untuk menikah serta hidup bahagia. Saat hujan deras yang mengakibatkan banjir, Kyosumi mendapati informasi bahwa ada mobil berpenumpang yang tenggelam di sungai. Kyosumi lantas menceburkan diri untuk menyelamatkan sepasang ibu dan anak itu, sambil terus membayangkan sedang menyelamatkan Hari dahulu. Kyosumi pun berhasil menyelamatkan mereka, namun ia justru hanyut dan meninggal dunia. Sementara itu, Hari sedang berjuang untuk melahirkan. Di akhir film, kita diperlihatkan bahwa remaja di awal film adalah putra dari Kyosumi dan Hari, yang kini sudah tumbuh besar dan berimajinasi menjadi pahlawan super. Hari yang sudah menjadi seorang ibu pun menggoda anaknya yang lucu itu. Hari mengatakan bahwa kelak ia akan mengajari putranya untuk berubah ketika sudah dewasa. Anak itu meledek bahwa mungkin saat ibunya sudah nenek-nenek. Hari dan putranya itu pun tampak sangat bahagia dan hangat. Bagi mereka, Kyosumi adalah sang pahlawan dan masih tetap hidup serta menjadi bagian dari mereka sampai kapanpun. Karena cinta tidak pernah ada akhirnya. Dan film pun tamat.